Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrafi darin amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah menerangkan bagaimana tata cara ketika kita menjadi orang yang berilmu dan bagaimana ketika kita menjadi seorang santri, menjadi seorang murid. Sekarang kita teruskan lagi. Wa ingkana lalamun ono iku laka kaduwe sira sapa walidani wong tua loro, jika kita masih mempunyai dua orang tua. Jika kita masih diberi anugerah berupa adanya kedua orang tua kita. Fa adabul waladi mongko utawi adabe anak ma'al walidaini serta wong tua loro iku ayyasma'a yento ngrungo iku ayyusmi'a yento ngrungokake sapa walad kalamahuma ing pengendikane walidain. Maka adab atau tata krama atau yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak dengan atau beserta kedua orang tua, yang pertama yaitu mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Didengarkan yang benar, yang isgha, yang serius, yang fokus. Jangan kadang mendengarkan sambil, apalagi sekarang fenomenanya itu terlalu banyak orang yang asik dengan HP-nya. Kemudian ketika dipanggil pun tidak fokus, tidak menoleh, tapi hanya menyaut, sementara mata dan fokusnya masih kepada HP. Itu banyak terjadi anak-anak sekarang seperti itu. Wa yaquma lan ngadeg sapa walad, berdiri li qiyamihima krono jumenenge walidain. Ketika orang tua itu berdiri, kita juga ikut berdiri. Itu lebih hak untuk kita menghormati. Ketika orang tua berdiri, kita ikut berdiri. Tujuannya apa? Kita mengagungkan kepada mereka berdua, menjaga kehormatan mereka berdua. Pokoknya orang tua itu memang Allah sampai menggantungkan ridhonya Allah kepada ridho kedua orang tua. Artinya dalam hadis disebutkan ridhollah fi ridhol walidain. Posisi orang tua itu sangat sentral. Maka ketika suatu saat kadang-kadang ada seorang tamu undangan yang datang saja kemudian hadirin dimohon berdiri umpamanya. Apalagi ketika orang tua ya harus datang. Sebagai contoh, dalam sebuah kisah, Nabi yang paling hebat ketika menurunkan keturunan itu adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu Nabi yang putranya semuanya menjadi Nabi. Putranya Nabi Ibrahim itu dua, semuanya menjadi Nabi. Kemudian cucunya menjadi Nabi. Cicitnya atau buyutnya juga menjadi Nabi. Jadi ada Nabi Ibrahim, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak itu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, kemudian dari Nabi Yusuf ini ketika punya anak tidak menjadi Nabi. Dalam satu keterangan saya pernah membaca dan mengaji. Di antara kenapa Nabi Yusuf itu anaknya tidak menjadi Nabi, karena beliau pada saat Nabi Yakub datang ke Mesir itu ya mungkin lupa atau lalai,
Nabi Yusuf lupa nggak langsung berdiri. Nggak langsung berdiri. Artinya berdirinya setelah bapaknya itu dekat. Ketika masuk di pintu masuk belum langsung berdiri. Itu saja sampai kemudian bapaknya tidak si putra dari Nabi Yusuf itu tidak menjadi nabi. Jadi berdiri untuk menghormat kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Wong kita berdiri untuk menghormati kadang seorang pejabat dan sebagainya saja dilakukan, apalagi ketika kedua orang tua. Tujuannya tauqiran, yang mengagungkan mereka berdua. Ini akhlak, adab masalahnya, masalah akhlak. Wayam tathilah lan nurut sopo walad, melaksanakan sopo walad di amrihima maring perintahe walidain. Perintahnya kedua orang tua dilaksanakan. Perintahnya orang tua selagi itu perintah adalah sesuatu perintah yang baik harus dilaksanakan. Kalaupun perintahnya itu adalah perintah yang tidak baik, dalam Al-Quran disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kemudian orang tua itu menyuruh sesuatu yang kebetulan itu tidak baik, maka fala tuti'huma, jangan dituruti. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetap dipergauli di dalam dunia ini dengan pergaulan yang baik. Ini adabnya dengan orang tua seperti itu. Wala yamshi lan ojo mlaku sapa walad. Wala yamshi lan ojo mlaku sapa walad amamahuma ing dalam ngarepe walidain. Jangan berjalan di depan orang tua, tapi usahakan di belakang. Bahasa Jawanya itu nderekake, mengikuti, jangan mendahuluinya. Jadi mendahului itu berarti bagian daripada kurang bagusnya tata krama. Walaupun sebenarnya orang tua nggak masalah ketika didahului atau apa, tidak ada masalah. Tapi kemudian memposisikannya diri kita yang harus bisa untuk memposisikan diri sendiri ketika ada bergaul dengan orang tua itu seperti apa. Orang tua nggak sebenarnya juga nggak mengharap untuk penghormatan yang sampai seperti itu, tapi kebutuhan kita. Wala yarfa'ah lan aja ngresuk nyerokake banterake sapa walad sautahu ing suarane walad foko aswatihima ing dalam sandure pira-pira suarane walidain. Jangan mengeraskan suara sampai melebihi suaranya kedua orang tua. Orang tua umpamanya suaranya itu pelan, ya kita jangan melebihi, lebih keras. Tapi usahakan kita imbangi ketika kita bercerita atau kita berbicara dengan kedua orang tua dengan suara-suara yang halus, yang tenang. Kecuali memang ada udzur yang mendesak, contoh umpamanya kondisi kedua orang tua mungkin kadang orang tua itu pendengarannya sudah berkurang, sudah bahasanya tunarungu, tidak bisa mendengar kecuali dengan suara yang agak keras, itu beda lagi. Tapi kalau memang semuanya masih normal, ya usahakan ketika kita berbicara pun jangan terlalu keras melebihi suara dari kedua orang tua. Wayulabbiyalan ini dari kata labbaik, wayulabbiyalan nyembadani sapa walad ta'watahuma ing pengundange walidain. Ketika dipanggil itu nyahut bahasanya. Labbaik, nggih bahasa Jawanya. Dipanggil, "Hai fulan." Dalem bahasa Jawanya. "Hai fulan." Nggih. Atau apa saja, "Hai fulan, saya." Ada juga yang big, kadang-kadang dari kata labbaik. Pokoknya intinya nyaut ketika dipanggil. Jangan sampai ketika dipanggil sudah dengar tapi tidak nyahut terhadap panggilan kedua orang tua. Wa yukhrisha
lan lupa atau rumeksa sapa walad ala talabi mardhatihima ing atase nuprih ridane wong tua loro. Kita berusaha maksimal. Yukhlis itu maksudnya berusaha maksimal, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena ridhonya Allah itu digantungkan kepada ridho kedua orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Begitu juga murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Artinya ketika kedua orang tua itu murka, Allah pun murka kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sama menyebutkan anishkurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku. Berterima kasihlah engkau padaku kembalian kepada kedua orang tua. Dia posisi orang tua itu dipasang oleh Allah persis satu strip di bawahnya Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Artinya Allah menaruh wali dek di bawah Anishkurli itu posisinya memang orang tua itu memang sentral sekali. Maka kemudian Allah menggantungkan ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka harus benar-benar dijaga. Wa yakhfidha lan ngasorake sapa walad lahuma maring walidain jana haddulli ing suwiwine sifat kainan, bahasa ini biasa kinayah, ing suwiwine sifatnya itu kainan, maksudnya kita rendahkan diri kita, bahkan umpamanya kita punya pangkat, kita punya kedudukan ataupun apalah bahasanya yang kemudian kita dianggap sebagai orang yang terhormat, atau kita sebagai direktur, atau kita sebagai apa saja yang kemudian oleh bawahan kemudian dihormati dan sebagainya, tapi begitu di hadapan orang tua itu semua letakkan, itu semua taruh, jangan sampai dipakai, tapi kita rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua. Hanya wayahfadu lahuma janahal dzulli itu seperti itu. Jadi benar-benar kalau di hadapan kedua orang tua, kita itu tetap posisinya adalah seorang anak yang wajib untuk menghormat, wajib untuk memuliakan kedua orang tua. Walaupun posisi kita mungkin di luar itu sebagai seorang pejabat, posisi kita di luar itu sebagai seorang bos, menjadi seorang direktur, yang kemudian semua bawahannya itu kemudian hormat semuanya. Tapi ketika kita di hadapan orang tua, kita adalah seorang anak yang wajib untuk mencari ridho mereka, yang wajib kita itu andap asor di hadapan mereka, dan seterusnya. Wala yamunna lan aja ngundat-ngundat. Wala yamunna lan aja ngundat-ngundat sapa walad alaihi ing atase walidain bil birri kelawan bagusi lahum maring walidain. Jangan sampai kemudian kita itu ngundat-ngundat itu mengungkit-ungkit. Jangan sampai kita itu mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tua itu diungkit-ungkit. Jangan sampai. Oh saya itu begini dan sebagainya. Jangan sampai kebaikan kita, birrul walidain kita kepada orang tua kemudian diungkit-ungkit. Karena kebaikan kita, birrul walidain kita kepada orang tua itu memang kewajiban kita, kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk birrul walidain. Untuk kita bisa selamat, kita harus berbirrul walidain. Sebab ketika kita tidak birrul walidain, kebalikannya berarti kita uququl walidain. Ketika kita uququl walidain, maka celaka selamanya, neraka tempatnya. Berarti kebutuhan birrul walidain itu bukan kebutuhan orang tua, tapi kebutuhan kita. Itu yang harus dipahami. Wala bil qiyami. Wala bil qiyami lan ora kelawan jumenengi li amrihima maring perintah walidain. Artinya kita jangan sampai mengundat-undat, jangan sampai kita mengungkit-ungkit dengan mengungkit-ungkit perintah yang sudah dilakukan. Ini semua saya lakukan, kurang apa lagi saya masih salah saja dan sebagainya, momennya seperti itu. Misalkan berdebat, berargumen dengan kedua orang tua, ya jangan. Apa yang menjadi keinginan orang tua, kita usahakan untuk bisa memenuhinya. Kemudian
kita usahakan untuk membuat mereka berdua itu ridho. Berusahakan pokoknya semaksimal mungkin. Kemudian kalau kemudian setelah kita bermaksimal belum bisa membuat mereka ridho, kita masih berusaha dan mohonkan ampunan kepada beliau. Wala yang durolan aja ningali sapa walad ilaihima maring walidain syazran hale nentang. Syazran hale nentang. Jangan sampai kita ketika menatap kedua orang tua itu dengan tatapan-tatapan yang menantang. Tatapan-tatapan malah naudzubillah tatapan kebencian, tatapan sinis. Jangan sampai. Bahkan dengan melirik yang tajam dan sebagainya karena ada unsur marah dalam hati kepada kedua orang tua. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Karena itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Wala yuqattiba lan aja merengutake sapa walad wajahahu ing wajahe walad fi wajhima ing dalam ngarepe wajah walidain. Jangan sampai kemudian kita itu memasang muka yang memasang muka cemberut di hadapan kedua orang tua. Jangan sampai. Usahakan seberapapun masalah kita lagi dihadapi, kita pasang muka cerah ketika ada di hadapan orang tua. Supaya orang tua, sebab apa? Ketika orang tua itu ketika melihat seorang anak kemudian kondisinya cerah, seorang anak itu kondisinya lagi senang, lagi bahagia, pasti orang tua itu akan bahagia. Dan bahagianya orang tua itu akan menurunkan doa-doa rahmat-rahmat dari Allah kepada orang tersebut dan doa-doa dari orang tua untuk kebaikan. Karena tidak ada orang tua yang mendoakan yang sesuatu yang jelek pada anaknya itu nggak ada. Wala yusafiru lan ora lelungan sapa walad illa biidnihima kecuali lawan idine walidain, dan jangan bepergian kecuali dengan izin dari kedua orang tua. Izin ketika mau bepergian kemana saja usahakan kita izin. Berpamitan ketika mau pergi kita berpamitan. Ketika mau menuju ke satu tempat apa yang dituju usahakan minimal kalau sekarang itu media juga sudah banyak menggunakan media sosial atau apa kita berpamitan. Dan sampai kemudian kita sudah jauh di suatu tempat cari-cari mana saya lagi di sini. Oh saya nggak tahu kamu pergi kapan dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Ya namanya orang tua nanti akan menjadi khawatir, muncul kekhawatiran dan seterusnya. Nah ini kalau kita masih punya kedua orang tua atau salah satunya nanti kondisi apa adabnya itu seperti itu. Wa'lam lan ngerti ya sira ketahuilah annan nasa saat temen menungso bahasanya manusia ba'da haulai sakwise mengkono ikilah al-madkurin yang sudah disebut yaitu dari alim, muta'allim, kemudian waliden, lahu waliden dari madkurin ya tiga yang sudah disebutkan, orang alim, santri, dan orang yang masih mempunyai kedua orang tua pada dalik fi haqiqah dalam haqira iku salah satu asnafin telu biro-biro golongan, ada tiga kelompok ya. Imma asdiqa anak kalane biro-biro konco raket, ada kalanya itu adalah teman dekat. Wa imma ma'arifa lan anak kalane biro-biro kenalan, ada kalanya itu adalah apa teman dekat, ada kalanya itu adalah ya orang yang kita kenal. Wa imma majahila lan anakalane ya hakikat salah satu asnafin ya. Salah satu imma asdiqa'u berarti. Imma asdiqa'u anakalane biro-biro kanca rakat, wa imma ma'arifu anakalane biro-biro kenalan, wa imma majahilu lan anakalane biro-biro wong kang kinabodon. Ada itu adalah asdiqa ya. Asdiqa itu artinya teman dekat atau bisa juga nanti itu adalah kerabat. Beberapa kenalan-kenalan yang kita kenal, dan ada kalanya yang kita memang nggak tahu, kita nggak kenal, kita nggak paham siapa mereka, tapi
kita akan ada di posisi seperti itu, ada di posisi kita bergaul dengan teman-teman dekat, dengan beberapa kenalan, dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Fa'in bulita mongko lamun den coba sapa sira. Fa'in bulita mongko lamun den coba sapa sira bil awami kelawan wong umum. Al majhulina kang ora den ngerteni kabeh. Ketika kita dicoba dengan orang umum yang kita nggak tahu sama sekali, yang kita nggak tahu, kemudian ya tapi orangnya juga orang umum, orang awam, orang awam ya, yang awam itu yang bukan bagian daripada alim dan sebagainya. Fa'adabu mujalasatihim mongko utawi tata kramane mormoran lungguh wong awam ketika kita duduk bersama mereka, adabnya iku tarkul haudi, ninggal manjing gunem. Kita nggak usah bercerita banyak. Al haud itu adalah masuk ngobrol yang tidak jelas. Tarkul haud, kita tinggalkan ngobrol dengan mereka. Tarkul haudi tinggal manjing gunem fi hadithihim, in dalam cerita-ceritane awam. Kita nggak usah ikut cerita dengan mereka, karena nanti yang dicerita itu biasanya sesuatu yang kurang bermanfaat. Waqilatul isgha'i lan titike nenglengaken ila arajifihim maring pira-pira gunem olone awam. Ketika kita berduduk dengan orang-orang awam yang kebetulan yang bukan orang-orang yang bagian dari alim atau muta'alim, santri bukan, orang alim bukan, maka kita nggak usah kemudian mendengarkan secara serius terhadap apa yang mereka bicarakan. Bahkan kita kemudian hindari dari omongan-omongan jelek dari yang mereka sampaikan. Ya, terkadang ada beberapa omongan-omongan yang memang tidak pantas, bahkan kadang sumpah serapah. Bahkan ketika dengan tanpa sadar, bahkan saking biasanya mengucapkan, beberapa hewan itu keluar dari mulutnya. Wataghafulan lali ngali, maunya kita berusaha melupakan amma saking barang ya jadi kang lumaku poma min su'i alfadhihim, saking alane biro-biro pengucape awam. Dan kita berusaha melupakan dari apa yang biasa diucapkan dari beberapa ucapan-ucapan yang jelek. Yaitu contohnya ucapan caci maki. Kadang-kadang masalah sepele itu dasar. Yang keluar itu sudah hewan semua. Hewan itu keluar dari mulut itu sudah apa saja muncul keluar dari mulutnya. Kalau mungkin dilihat itu di dalam suruh mangap mulutnya, dilihat di dalam ternyata mungkin kebun binatang. Anjing keluar dari mulut, mungkin kodok keluar, kampret keluar, apa saja keluar dari mulutnya. Kalau sudah seperti itu, kita nggak usah mengingat-ingat apa yang biasa mereka biasakan, yang sudah berlaku bagi mereka, yaitu ucapan-ucapan yang tidak baik itu kita usahakan untuk dilupakan, jangan ikut-ikutan. Jangan kemudian dimut, orang itu ya, kenapa bolak-balik ngomong anjing, bolak-balik ngomong ini, demut-demut malah diingat-ingat terus, jangan, udah lupakan saja. Ikhtirazulan rumeksa an kathrati liqaihim, saking akehe ketemu awam, wal hajati lan hajat ilahi maring awam. Kita usahakan jangan kebanyakan ketemu dengan mereka dan butuh dengan mereka, tapi kita ketemu seperlunya untuk mengingatkan mengenai seperti itu. Wa tambihu lan ngelingake ala mungkaratihim, ingatase bira-bira perkara mungkare awam bil lutfi kelawan alus wan nuskhi lan nasihat. Inda rojail qabuli, indal nalikane ngarep-arep den tompo minhum saking awam. Nah, kita ketika mau mengingatkan dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak baik dari yang biasa dilakukan oleh mereka, maka ucapkanlah, ingatkanlah mereka dengan cara yang halus dan nasihat. Nasihat itu artinya kita menghendaki kebaikan.
jangan kemudian itu adalah mencaci maki atau meleh-melehaken atau membuka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan secara vulgar, itu tidak. Tapi ketika mengingatkan hal-hal yang mungkar yang mereka lakukan itu dengan cara yang halus, dengan cara menasehat, ketika menghendaki apa yang kita sampaikan itu mau diterima oleh mereka. Sebab ketika tidak, nanti justru kita mungkin mengharapkan sesuatu yang baik, kita mengharapkan sesuatu itu maksudnya untuk menjadi nasihat, kita mengharapkan itu maksudnya kepingin menjadi tazkirah, untuk menjadi pengingat, tapi justru diterima itu sebagai sebuah penghinaan, sesuatu yang dianggap itu adalah sesuatu yang menyinggung dan sebagainya, karena dengan cara yang tidak sesuai. Mengingatkan kekeliruan di tengah-tengah khalayak ramai itu bisa muncul sebagai penghinaan. Tapi ketika mengingatkan sesuatu kekeliruan, maka carilah suasana, carilah tempat, carilah waktu yang sesuai, yang kira-kira itu bisa untuk diterima dengan lega, diterima dengan hati lapang oleh mereka. Karena memang bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip itu mungkin kategorinya awam, maunya awam di sini tuh alim tidak, santri juga bukan, kemudian sering juga ungkapan-ungkapan jelek itu muncul dari mulut mereka dengan sangat biasa, sudah menjadi sesuatu yang berjalan amma yajri, itu maunya sesuatu yang sudah berjalan harian. Nah, ungkapan-ungkapan kebencian atau ungkapan-ungkapan sumpah serapah itu sudah menjadi kebiasaan, hal yang lumrah untuk mereka. Padahal itu adalah tetap sesuatu yang tidak baik. Ketika kita mau mengingatkan kepada mereka, untuk kita mau tambih, mengingatkan kesalahan atau mungkarot-mungkarot yang mereka lakukan, ya harus dengan cara yang halus, harus dengan cara yang nasihat. Yang dimaksud nasihat itu adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Itu adalah nasihat. Tapi kemudian ketika itu adalah membuka aib-aib, membuka kesalahan, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di hal yang ramai, wah itu sudah bukan lagi nasihat, atau itu sudah malah menjadi sesuatu nanti dianggap penghinaan dan tambah jauh nanti dengan kebaikan orang-orang seperti itu. Jadi harus benar-benar dengan cara yang baik. Maka dalam satu ayat Al-Quran menyampaikan ketika pertama yaitu bil mau'izatil hasanah. Kemudian ada wajadilhum billatihi ahsan. Kalau memang terpaksa harus ada adu argumen, ya adu argumen dengan yang paling baik. Ya. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu ya dengan bijaksana, dengan hikmah. Hikmah itu dimaknai dengan yang bijak. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian dengan mau'izah, dengan bahasanya Pitutur itu nasihat-nasihat yang baik. Kalau dibutuh untuk adu argumen, wajadilhum billatihi ahsan. Beradu argumen dengan sesuatu yang paling baik, dengan cara yang baik juga. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Intinya kembali lagi bahwa posisi kita ketika kita masih punya kedua orang tua, maka perlakukanlah mereka menjadi seorang raja. Dahulukan mereka. Karena apa? Kita harus benar-benar untuk bisa menggapai ridho mereka. Sebab apa? Ridhonya Allah itu digantungkan kepada ridho kedua orang tua. Begitu juga murkanya Allah itu dititipkan dengan murkanya kedua orang tua. Maka ketika dua orang tua itu murka, Allah pun ikut murka. Tapi ketika kedua orang tua itu akan ridho, maka Allah pun akan ridho. Kemudian posisi kita ketika hidup dengan masyarakat, itu yang jelas ada kalanya itu semua adalah teman-teman dekat kita, ada kalanya itu adalah kenalan kita, ada kalanya juga itu adalah mereka orang yang kita tidak kenal sama sekali. Lah, kalau kita dicoba bergaul di tengah-tengah orang awam, orang awam tersebut orang-orang yang kebetulan dalam tanda kutip itu jauh dari agama, jauh dari ilmu, komunitasnya itu komunitas yang kemudian jauh dari keilmuan, maka bagaimana tata cara kita tetap
agak menjaga jarak. Kita berkumpul dengan mereka penting dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi jangan harus kemudian itu adalah suatu kegiatan yang harus tiap hari dilakukan. Tapi kita kumpul dengan mereka, tapi justru dengan tempo, waktu, ritme yang kita mengatur supaya kita bisa kemudian mengarahkan atau kita bisa mengarahkan, membawa mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian semua lafal-lafal ucapan-ucapan yang biasa disampaikan dari beberapa hal yang mungkin itu adalah ucapan-ucapan kejelekan, sumpah serapah, nggak usah kita ingat-ingat. Kita lalaikan saja. Seolah-olah itu adalah kalau bahasa Kiai Atta Habib siapa itu salah menyampaikan itu yang bungen tua, bungen tua itu mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, bahasanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak usah menjadi pikiran. Nah, ketika kita mau mengingatkan, maka nasihatlah dengan yang baik, yang paling baik, dengan halus dan sebagainya, supaya bisa diterima. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadikan keterangan yang barokah, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqah wal khatim lima sabaqah nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka terima kasih. Mudah-mudahan ya, menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.